Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Saya juga menyapa para pemirsa yang menyaksikan diskusi kita pada sahabat ini. Selamat sahabat bagi kita semua. Di sini saya ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Bapak Pendeta, Pendeta Bestumeang. Selamat sahabat Bapak Pendeta. Apa kabar Bapak Pendeta? Selamat sahabat Pak Yusuf dan selamat sahabat umat-umat Tuhan, pemirsa dimanapun saudara berada, Tuhan berkati. Dan ada juga Bapak Rekson Nenggolan. Selamat sahabat Pak. Apa kabar Bapak Pendeta? Pak? Selamat sahabat Pak Yusuf, selamat sahabat bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sahabat ini, saya undang kita untuk terlebih dahulu untuk berdoa. Sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami akan belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran diskusi kami pada sahabat ini. Kami mengundang roh Tuhan boleh mengurapi masing-masing kami, khususnya narasumber kami, yang menjelaskan tentang pelajaran sekolah sahabat pada sahabat ini. Dan juga jemaat Tuhan dan para pemirsa yang menyaksikan pembahasan diskusi sekolah sahabat sepanjang sahabat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita di pelajaran ke-8, judulnya adalah kebijaksanaan untuk hidup benar. Di mana ayat hafalan kita sepanjang minggu ini terdapat dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Pelajaran kita katakan bahwa, seperti yang telah kita lihat, kasih karunia Allah menyediakan pengampunan dosa, dan itu menciptakan hati yang baru dalam diri pendosa yang bertobat, yang sekarang hidup oleh iman. Yang menjadi pertanyaan pelajaran kita pada sahabat ini, saya sampaikan kepada Bapak Pendeta, dengan cara apakah kita bisa hidup melakukan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, Pak Pendeta? Baik, terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya. Dengan cara apakah yang bisa kita lakukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sebagai manusia berdosa, kita tidak mungkin dapat hidup benar di hadapan Tuhan dengan usaha kita sendiri. Yang kita lakukan atau umat Tuhan dapat lakukan saat ini adalah mencoba berjalan dalam kebenaran Tuhan. Dan kita bersyukur sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa masing-masing kita memiliki Alkitab atau firman Tuhan yang menyediakan petunjuk bagi saya dan saudara bagaimana kita dapat hidup di dalam kebenaran Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16, kalau kita boleh baca itu semuanya, di sana sudah cukup menjelaskan kepada kita, ya, atau mungkin saya baca saja di ayat 9 dikatakan begini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabnya, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, orang muda di sini artinya bahwa setiap kita, bukan hanya orang muda, tapi kita semuanya. Bagaimana supaya kita bisa mempertahankan kelakuan kita bersih? Tidak ada cara lain dengan menjaganya sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga sesuai dengan apa yang kita baca di dalam apa? Di dalam firman itu. Sehingga kita di dalam sikap, tingkah laku, dan pikiran, kita boleh selaras dengan firman yang kita baca atau Alkitab yang kita baca. Di sana kita mencari Tuhan dan kita berusaha untuk tidak menyimpang dari perintah-perintahnya serta menyimpan janji-janji Tuhan di dalam hati kita. Kalau ayat inti sekolah sahabat kita pada sahabat ini di dalam Mazmur 90 ayat 12 katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pak Yusuf atau saudara yang diberkati Tuhan, intinya adalah agar di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bersosial, kiranya Tuhan memberikan kita hikmatnya, memberikan kita kebijaksanaannya, supaya setiap kehidupan atau tingkah laku atau kata-kata atau apapun, ketika kita bersosial, baik di rumah, di lingkungan, di jemaat atau dimanapun, kita boleh selaras dengan apa? Dengan firman itu sendiri. Atau ayat lain katakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini sangat luar biasa. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup.
Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif dikatakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Ya tentu dengan membaca Alkitab kita. Firman yang Tuhan sediakan yang akan menuntun kita, memberikan petunjuk bagi kita bagaimana kita boleh hidup mengikuti kebenaran Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi umat Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada, dan kita layak disebut anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Itu mungkin yang boleh saya berikan, Pak Yusuf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta atas keterangannya. Luar biasa bahwa kita hidup sama seperti Yesus. Pertanyaan saya berikutnya kepada Bapak Rekson. Pertanyaan begini Pak. Bagaimanakah kita hendaknya menaati perintah-perintah Allah? Dan ketika kita menaati itu dan berkat-berkat apakah kira-kira yang datang ketika kita setia untuk melakukannya? Ya, tadi pertanyaannya bagaimana caranya kita menaati firman-firman Tuhan supaya dianggap orang benar kan gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, berkatnya apa kalau jadi orang benar? Saudara-saudara, ideal yang dituliskan oleh pemazmur sini luar biasa dan mungkin bagi kita sebagai orang berdosa agak sulit jika memikirkannya. Coba kita baca. Mazmur 119 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Bahasa Inggrisnya sinless, tidak berdosa. Ya kalau kita mau naati firman Tuhan, jadi orang benar, ideal yang diberikan Alkitab tadi itu adalah hidup kita tidak bercela, tidak berdosa, sinless. Ayat 2, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Dan yang ketiga, yang tidak melakukan kejahatan, tapi menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini kalau ditanya bagaimana menurut Tuhan, ya harus seperti itu. Harus tidak melakukan kejahatan, harus mencari Tuhan, dan tidak berdosa gitu ya. Lalu pertanyaannya, pendeta tadi mengatakan, siapakah orang benar? Semua kita orang berdosa, gitu kan? Nah disinilah ideal yang Tuhan berikan itu adalah, disinilah kita mengerti bagaimana kita tergantung kepada Tuhan. Makanya judulnya tadi itu adalah kebijaksanaan untuk hidup benar. Nanti kita akan pelajari bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melakukan ini, ya, melakukan ini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita hidup benar, bagaimana rupanya? Apakah ada upah? Ya itu dari pertanyaan yang kedua. Ini kita baca lagi ayat Alkitab. Mazmur 1. Saya pikir kita sering membaca Mazmur 1 ini. Upahnya apa? Kebahagiaan. Ya, Mazmur 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Perikopnya jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana orang-orang benar ini hidup? Coba lihat ayat 3. Ya, saya merindukan hal ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Apa saja diperbuatnya yang berhasil. Ya. Jadi orang benar itu berkatnya apa? Ya berkat Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan akan membuat hidupnya berhasil. Sebaliknya, bagaimana dengan orang fasik, orang yang tidak benar? Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang ke-6, sebab Tuhan mengenal jalan orang yang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya. Jadi ini nggak mudah ya, nggak mudah. Itulah sebabnya bagaimana menjadi orang benar tidak berdosa. Bagaimana caranya? Tadi pendeta Sitopeang telah memberikan clue-nya sebenarnya. Di Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita jaga sesuai ini. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Gak mudah ini saudara, hanya dengan pertolongan Tuhanlah kita bisa melakukan ini. Kita menyadari keberdosaan kita, ketercelaan kita, dosa-dosa kita tahu. Tetapi ayat ini mengundang kita untuk belajar hidup bijaksana untuk hidup benar. Baik, luar biasa penjelasannya Pak.
ada satu tadi yang saya ambil dari penjelasan Pak Erikson bahwa ketika orang benar itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka dibuat Tuhan berhasil apapun yang dikerjakannya. Apapun yang dibuatnya akan Apapun yang dibuatnya dulu berhasil. Luar biasa. Begini Pak Pendeta, dikatakan bahwa tidak peduli seberapa cepat hidup kita ini berlalu, ya. Janji apakah yang kita miliki dalam Yesus? Dan ketika kita tidak memiliki Yesus, harapan apa yang mereka miliki? Boleh mungkin dijelaskan Pak Pendeta? Iya, jadi memang hidup manusia tidak ada yang bisa mengatur, ya. Ada orang panjang umurnya, bisa lanjut usianya, tapi ada juga orang yang tidak sampai segitu. Dan di dalam Alkitab juga kita tahu Habel, ya, masih sangat muda, dia sudah meninggal, ya. Tapi pertanyaannya tadi, tidak peduli seberapa cepat hidup berlalu, janji apa yang kita miliki dalam Yesus dan harapan apakah yang dimiliki tanpa Yesus? Ya, ini sangat jelas. Janji apa yang kita miliki dalam Yesus yaitu janji kepastian keselamatan yang kita peroleh melalui iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit menebus kita dari dosa. Dan harapan itu adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini menjadi harapan sekaligus menjadi jaminan bagi kita semua, bagi saya, bagi saudara, pemirsa, dimanapun kita berada sebagai anak-anak Tuhan, bahwa siapapun kita, ya, kita tidak perlu lagi sebagai orang umat Tuhan, tidak perlu takut dengan kematian sebenarnya, karena ada jaminan ini. Entah mau berapapun umur kita, ya kalau Tuhan berikan umur yang panjang, ya puji Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak izinkan sampai segitu, kita sebagai orang Kristen tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan, ada jaminan kebangkitan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu kita perlu percaya dan taat sepenuhnya kepada Yesus yang adalah anak Allah yang berkuasa memberikan kita keselamatan dan membawa kita masuk di dalam kerajaannya. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki Yesus, ini yang menjadi masalah. Karena tentu mereka tidak punya pengharapan itu. Dan ketika mereka tidak punya pengharapan itu, maka ya kematian akan menjadi bagian mereka, kematian kekal. Ya, inilah perbedaannya. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya, ketika misalnya ya, ketika ada keluarga kita meninggal masih muda, boleh kita bersedih, boleh kita menangis, tetapi jangan kita menjadi orang yang tidak beriman kepada Yesus. Atau mungkin keluarga kita sendiri, atau mungkin kita sendiri. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Karena kematian bukanlah akhir dari segalanya. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang memiliki Yesus, mereka punya pengharapan, kepastian hidup di dalam Yesus. Orang mati akan bangkit dan menerima upah. Karena dia memiliki Yesus. Itu mungkin yang boleh saya jawab, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Tadi Pak Rekson bilang sempat katakan bahwa orang benar apapun yang diperbuatnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Tapi kenyataannya begini Pak, mengapa jalan orang fasik terkadang tampak lebih diinginkan daripada nasihat orang benar? Di dalam Mazmur 114 yang artinya bagaimana kita menghadapi fakta yang tampaknya bahwa seringkali orang fasik itu kelihatannya baik-baik saja dibandingkan dengan apa? Dengan orang benar, Pak. Jadi kira-kira begitulah faktanya kadang-kadang begitu sekarang. Bagaimana Pak menjelaskan hal ini? Ini memang kelihatannya, ya kelihatannya kita kadang-kadang suka cemburu lihat orang, oh dia hidupnya bukan orang Kristen, hidupnya juga sembarangan, tapi kemudian kelihatannya dia makmur gitu ya. Sementara kita yang renungan pagi, terus berhari Sabat, nggak kerja dan seterusnya, kita merasa lebih rendah dari segi keadaan ekonomi kadang-kadang daripada orang lain yang justru kita sebutlah bukan orang benar gitu ya. Jadi kita merasa ngapain ya jadi orang Kristen daripada begini ya. Tapi itu kelihatannya. Coba perhatikan, saya tadi baca ayat yang kedua ini. Mazmur 1 ini membandingkan antara jalan orang benar dan jalan orang fasik ya. Di ayat 4 dikatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebentar kelihatan dari sini, tapi nggak lama itu katanya. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Ya, bisa aja kelihatan hebat sekarang, tapi ketika ada penghakiman atau suatu diuji kehidupannya nggak tahan. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Ya, walaupun kelihatannya jalan orang fasik itu mungkin kelihatannya sementara waktu lebih mewah, lebih kaya. Tetapi kalau itu didapat bukan dalam kebenaran, itu bukan jadi berkat, itu bisa menjadi kutuk gitu ya. Justru itulah lebih bagus kita memilih tawaran Tuhan untuk hidup dalam jalan benar daripada walaupun kelihatannya jalannya harus lurus ya, kita menempuh jalan orang fasik yang tadi menghalalkan segala cara dan lain-lain gitu ya. Itu sebenarnya adalah jalan menuju kebinasaan. Jadi tadi kalau kita bicara tentang kehidupan kita, periksalah kehidupanmu kata pendeta, mana yang kita pilih? Apakah jalan hidup orang benar yang walaupun tadi kita harus berjuang untuk mendapatkan berkat Tuhan ini, atau ya jalan orang fasik yang kelihatannya mudah di awal tapi menuju kebinasaan? Ini pilihan ada di antara kita. Tapi marilah kita pilih jalan hidup orang benar. Baik, terima kasih atas diskusi kita pada sahabat ini. Mungkin saya kembali kepada Pak Pendeta. Kira-kira poin-poin pelajaran kita pada sepanjang sahabat ini kira-kira apa Pak Pendeta yang bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Silakan Pak Pendeta. Baik, aplikasi dari pelajaran yang boleh kita dapatkan pada sahabat ini adalah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang, di zaman akhir, dan zaman ini serba modern Pak Yusuf. Sangat luar biasa sekarang perkembangan zaman yang luar biasa ini. Mari kita hidup bijaksana dan dikuasai oleh hikmat Tuhan. Jangan kita terbawa arus, tapi kita harus mengendalikan segala hal supaya kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus lebih banyak berdoa, meminta agar Roh Kudus Tuhan menolong kita, memberikan kita hikmatnya, memberikan kita pengertian, memberikan kita kebijaksanaan Tuhan. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan dalam hidup yang kadangkala itu sangat bertentangan dengan kebenaran Tuhan, dan kalau kita lakukan itu menimbulkan dosa dalam hidup kita, kita membutuhkan bisikan Tuhan, Roh Kudus Tuhan untuk mengingatkan kita, dan mari kita peka mendengarnya supaya kita boleh mengambil pilihan yang terbaik. Artinya yang terbaik adalah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi saya pikir biarlah kita sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, mari kita lebih banyak berdoa. Ya, selain kita membaca firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup dalam hidup kita, agar kita boleh berjalan seturut dengan firman-Nya, sehingga tingkah laku kehidupan kita bisa menjadi lebih baik, atau tabiat Kristus boleh benar-benar itu menjadi tabiat umat-umat Tuhan di akhir zaman, sehingga kita boleh berkenan kepadanya dan kita boleh layak disebut anak-anak Tuhan yang menerima janji keselamatan itu. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sekaligus closing statement Pak Rekson. Kira-kira poin-poin apa yang boleh kita hidupkan di sepanjang pelajaran kita sepanjang minggu ini Pak? Baik Pak Yusuf, tadi Mazmur 191 ayat 1 mengatakan tidak bercela, tidak mudah, tidak ada kita yang tidak berdosa. Namun apa yang dikatakan di sini, dalam keberdosaan kita, pemazmur juga mengatakan 10 kali orang benar itu jatuh, 10 kali dia akan bangkit. Ya. Ketika kita berdosa, kita sadar bahwa kita telah kalah dalam pencobaan, kita bangkit lagi. Itu adalah hidup yang bijaksana. Tetapi jalan orang benar itu, walaupun tadi katanya nggak mulus, kita ini semua penuh dengan tantangan hidup ini. Ketika kita jatuh dalam kepasikan dalam kehidupan kita, kita bangkit lagi datang mohon pengampunan Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Saya pikir ayat dari pemazmur tadi, ayat inti kita mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kita ini adalah kehidupan yang mau belajar, diajar oleh Tuhan. Dan arah hidup kita itu menuju surga, bukan menuju kebinasaan. Demikian Pak Yusuf. Baik, terima kasih.
Jadi demikianlah diskusi pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya ucapkan kepada narasumber kami selama sahabat Pak Pendeta, terima kasih atas penjelasannya, juga kepada Bapak Rekson, terima kasih Pak atas penjelasannya. Untuk menutup pelajaran kita, diskusi kita pada sahabat ini, kita tutup dengan doa. Kami undang Pak Rekson boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih atas pelajaran pada hari Sabat ini yang mengajar kami, Tuhan, bahwa kami adalah umat-umat Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk hidup benar, tidak bercela. Namun Tuhan, kami menyadari keberdosaan kami. Kami lemah ya Tuhan. Tolong ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana dalam kehidupan ini. Untuk datang kepadamu bertobat dan mau Tuhan tuntun. Tuhan, jauhkan kami daripada jalan yang jahat. Melainkan Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk datang kepadamu dalam kehidupan ini dan mau berserah, mau Tuhan tuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Demikianlah diskusi kita pada sahabat ini. Tuhan memberkati kita selama sabat. Selamat siang.